Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada hari ini kita kembali bertemu PJJ IPS ya. Untuk yang kesekian kali selama masa pandemi COVID-19. COVID-19 ini masih melanda negara kita ya, hampir semua pelosok dunia itu mengalaminya. Oleh sebab itu kita harus merubah kebiasaan hidup lama menjadi kebiasaan hidup baru agar kita tetap aman dan kita tetap bisa berproduktif seperti biasa, termasuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya ya, perubahan sosial budaya. Kenapa harus ada perubahan sosial budaya, Pak? Karena keduanya saling berkaitan. Sekarang sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, di sini yang hadir hanya 23 ya di Google Meet. Tapi nanti sebelum kalian mengumpulkan tugasnya, silahkan kalian absen di GC ya, karena ada daftar hadir yang harus kalian isi, kemudian kalian klik dan kalian setorkan supaya Ibu bisa merekap kehadiran kalian pada hari ini. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita perhatikan paparan Ibu berikut ini mengenai perubahan sosial budaya. Oke. Kita lihat dulu ya, kita lihat mana yang harus presentasi account tab window. Oke, kalian perhatikan paparan Ibu berikut ini, kira-kira kelihatan atau tidak ya? Nanti kasih komentar. Oh, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum ya? Belum, Bu. Belum kelihatan. Pakai ini, Bu, presentasikan yang itu yang di kanan bawah. Iya, ini ada Ibu udah lagi itu ya. Tunggu ya Ibu. Ibu coba lagi your presentation. Terus sebelumnya buka PowerPoint-nya juga, Bu. Udah Ibu buka, ya. Tunggu sebentar. Kok ini enggak? Pilih PowerPoint gitu. Iya. Oke. Kok nggak gerak sih ya? Tunggu Ibu itu dulu ya. Presentation, kemudian window, kemudian Ibu pilih, Ibu share. Oke, perhatikan. Nggak kelihatan sih. Oke. Udah, Bu. Kelihatan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, silakan kalian amati ya. Di masa pandemi yang saat ini masih berlangsung, kita dihadapkan dengan era kebiasaan hidup baru. COVID-19 belum musnah dari negara kita. Kita harus merubah kebiasaan hidup lama menjadi kebiasaan hidup baru agar kita tetap produktif dan aman dari ancaman COVID-19. Selamat pagi, apa kabar anak-anak yang
Baik, mari kita mulai. Sebelum kita masukin materi, kita mengetahui dulu apa sih tujuan belajar hari ini. Itu ada beberapa tujuan. Silakan. Oke, baik. Sekarang Ibu mau bertanya, coba Fandi. Fandi bisa nggak menceritakan adakah perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Pendapat saya, Bu. Iya, coba. Kalau menurut saya, Bu, perubahan sosial budaya di lingkungan saya, orang semakin menutup. Contohnya di masjid yang awalnya salam-salaman, sudah dihindar lagi salam-salaman. Lalu orang sudah jarang berkomunikasi langsung. Oh ya, itu salah satu akibat dari perubahan sosial akibat COVID ya. Bahkan hampir semua tempat seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi nonton videonya ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Kalau demikian, Ibu akan jelaskan perubahan sosial budaya pasti terjadi di setiap lapisan masyarakat dan di setiap masyarakat yang ada di seluruh dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Kita bisa melihat perubahan sosial yang ada di Indonesia mulai dari masa penjajahan, kemudian bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, selama kemerdekaan bangsa Indonesia melakukan pembangunan, ada lagi berbagai macam demo-demo yang tujuannya tentu saja untuk mengkoreksi dan mengevaluasi hasil pembangunan. Tahapan ini adalah tahapan yang merupakan suatu perubahan, mulai dari Indonesia yang dijajah sampai Indonesia yang bisa kita lihat. Baik, sekarang Ibu akan bacakan yang ada di buku paketmu. Silakan kalian simak mengenai perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, dalam Sarjono Sukanto mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial, misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dan masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan lainnya. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karya manusia. Hal-hal yang termasuk perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya. Nah, maka dapat disimpulkan dari pernyataan Kingsley Davis bahwa perubahan sosial itu ada perbedaan dengan perubahan budaya. Apabila perubahan sosial itu adalah artinya lebih cenderung kepada nilai kehidupan masyarakat sendiri, kebiasaan, perilaku. Sementara perubahan budaya itu lebih cenderung berbentuk hasil cipta rasa karsa manusia. Bagaimana penggunaan alat-alat pada masa lalu dengan pada saat ini. Bagaimana berkembangnya sarana transportasi, sarana komunikasi, itu lebih cenderung kepada perubahan budaya yang tentu saja nanti akan berdampak juga kepada perubahan sosial, karena keduanya saling berkaitan antara perubahan sosial dan perubahan budaya, sehingga kita sering menyebutnya sebagai perubahan sosial budaya. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan grafik yang Ibu berikan di sini. Grafik ini adalah grafik bentuk perubahan sosial budaya. Ada berbagai bentuk perubahan sosial budaya yang bisa kita lihat. Yang pertama, dilihat dari waktu. Waktunya ada yang lama, ada yang... Oke, sekarang coba Ibu mau tanya. Perubahan menurut waktu, di situ Ibu beri contoh 2 ya. Ada yang secara lama evolusi, yang secara cepat revolusi. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh perubahan sosial menurut waktu yang sifatnya lama selain yang contoh Ibu berikan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Fandi? Apa yang perubahannya lama? Jadi Ya? perubahan sosial yang lambat atau evolusi itu contohnya adat istiadat, terus Ya. kebudayaan primitif yang berubah menjadi kebudayaan modern. Iya. Iya. Bener kan? Ya, betul, bagus. Siapa lagi yang mau kasih pendapat selain Fandi? Apa sih contoh perubahan sosial yang sifatnya lama?
Kalau revolusi cepat. Nah, tapi kalau evolusi itu lama, dia memerlukan tahapan-tahapan. Gitu. Siapa lagi yang mau memberikan contoh? Ayo, siapa lagi yang memberikan contoh? Mana lagi ya? Coba Azkia, kasih contoh apa tuh yang sifatnya lama? Lambat. Mana Azkia? Ayo Azkia. Iya, Bu. Ya, apa yang perubahan yang contoh perubahan yang sifatnya lambat? Selain tadi tradisi ya, kemudian apa lagi? Alat transportasi bagaimana menurut kamu? Iya. Ya, itu Iya. memakan waktu yang lama ya. Dulu waktu pertama kali kita transportasinya menggunakan apa? Menggunakan apa, yo? Pertama kali kita transportasi menggunakan apa? Mulai dari apa tuh? Yang sangat sederhana sekali menggunakan apa? Sepeda. Ya, bisa sebelum sepeda apa tuh? Kuda ya, binatang ya kan? Kita naik kuda, kita ada andong, kemudian berubah menjadi sepeda, ya kan? Beca, semua mengalami tahapan-tahapan sampai sekarang alat transportasinya yang sudah sangat canggih. Pesawat, ya jet, semuanya sudah serba modern. Nah, itu perubahannya pasti tidaklah cepat. Dia memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, itulah contoh perubahan secara evolusi, iya, lambat, yang lama gitu ya. Tapi kalau secara evolusi cepat, misalnya apa? Revolusi industri, itu salah satu perubahan yang sangat cepat. Dengan adanya revolusi industri, semua alat-alat yang tadinya masih tradisional dirubah dengan menggunakan alat yang serba modern. Otomatis kalau modern apa-apa serba cepat, iya kan? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Waktu yang sangat cepat ini dikenal dengan sebutan revolusi. Contohnya apa? Ada yang tahu? Apa contoh dari perubahan sosial yang cepat? Misalnya adalah revolusi industri, di mana akibat terjadinya revolusi industri banyak sekali perubahan di berbagai bidang. Ya, maka dikatakan sebagai revolusi karena terjadinya cepat. Sementara perubahan yang kedua adalah perubahan yang sangat lama, contohnya adalah evolusi. Bagaimana evolusi ini terjadi? Evolusi terjadi pada saat perubahan kehidupan manusia dari zaman mulai bergantung kepada alam, merami, berburu, hingga perubahan manusia pada saat sekarang yang sudah serba modern. Sekarang kita lihat dari pengaruh. Ya, jadi dari waktu sudah, sekarang dari pengaruhnya. Suatu perubahan pasti akan berdampak, ya, baik secara meluas atau berdampak besar ataupun dampak kecil. Nah, perubahan-perubahan yang dampaknya besar itu misalnya adalah apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Perubahan yang Ya, apa coba? Siapa yang kasih contoh perubahan yang dampaknya besar? Ayo, siapa yang mau kasih contoh? Perubahan yang dampaknya besar apa? Industri. Siapa yang mau jawab? Industri. Ayo, siapa yang jawab? Perubahan yang dampaknya besar. Saya, Bu. Ya, siapa nih? Mirza. Oke, Mirza. Good. Apa perubahan yang dampaknya besar? Masalah industri. Ya, industri. Jadi Terus apa lagi? secara manual Sekarang serba mekanik ya. Nah, ini dampaknya pasti besar ya kan? Semua masyarakat akan merasakan perubahan tersebut. Nah, ini dampaknya adalah besar. Bagus Mirza. Kita lanjutkan lagi. Oke, dampaknya besar sudah. Sekarang kita lanjut yang perubahan dampaknya kecil. berdampak luas, misalnya
perubahan yang dampaknya kecil hanya bisa dirasakan atau diikuti oleh sebagian kecil, misalnya perubahan gaya rambut, perubahan gaya berpakaian, itu hanya diikuti oleh sebagian kecil. Yang ada yang tidak mau mengikuti ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau perubahan yang dampaknya besar, setiap orang pasti ingin mengikuti perubahan tersebut. Berikutnya adalah perubahan berdasarkan perencanaan. Kenapa harus ada perubahan berdasarkan perencanaan? Ya, sekarang Ibu tanya lagi, kenapa perubahan ini yang dilihat dari perencanaannya ada yang direncanakan, ada yang tidak. Sekarang Ibu tanya, maksudnya apa perubahan itu direncanakan? Siapa yang mau jawab? Kalau perubahan yang direncanakan itu perubahan yang ingin mengubah semuanya. Iya, dengan melakukan perencanaan. Oke, Nabila? Dengan melakukan Mirza bagus. Dengan melakukan perencanaan, Nabila? Perubahan yang direncanakan Gimana? perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Oke, bagus Mirza, bagus jawabannya. Nabila bagus. Semua perubahan itu karena direncanakan, karena masyarakat memang mau melakukan perubahan. Contohnya apa? Siapa yang mau kasih jawaban? Contoh perubahan secara perencanaan. Nah, dilihat dari perencanaannya. Siapa yang mau? Contohnya apa tuh? Perubahan apa tuh misalnya? Contohnya apa tuh? Perubahan apa? Pembangunan jalan. Oke, bagus. Pembangunan jalan. Apalagi? Pembangunan gedung, sekolah, ya kan? Nah, pasti direncanakan. Oh, di sini bagus nih kalau dibikin jalan tol, kayaknya strategis. Itu kan pasti direncanain, nggak bisa tiba-tiba ada jalan tol. Bikin gedung, sekolahan. Oh, di sini anak butuh pendidikan sangat banyak, maka direncanakanlah pembangunan sekolah. Bagus, bagus ya, Mirza, Nabila. Tadi siapa lagi tuh ya? Sudah bagus jawabannya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Karena ada perubahan yang direncanakan, ada yang tidak. Ada perubahan yang tidak direncanakan, ada. Sekarang kita lihat dulu perubahan berdasarkan perencanaan atau yang direncanakan. Misalnya apa? Jalan, pembuatan jalan, pembuatan tol, pembuatan bangunan gedung, baik berupa mall, sekolah, kantor, itu semua pasti ada perencanaan. Ya, ada yang agent change atau orang yang memikirkan perencanaan tersebut agar semuanya perubahan itu bisa berjalan dengan baik. Berikutnya lagi adalah perubahan yang tidak direncanakan. Apa perubahan yang tidak direncanakan? Adalah perubahan yang terjadi dengan sendirinya, bukan karena kemauan manusia atau bukan karena rencana manusia. Misalnya apa? Misalnya bencana alam. Dan perubahan, contohnya di Aceh, bagaimana Aceh berubah karena adanya tsunami. Terus sejauh-jauh lagi deh. Sekarang saat ini kita sedang mengalami suatu perubahan yang cukup besar, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu perubahan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang namanya corona atau disebabkan oleh virus COVID-19. Ini adalah salah satu bentuk perubahan yang tidak direncanakan. Ya, ini adalah perubahan yang dampaknya juga sangat besar walaupun dia tidak direncanakan. Nah, sekarang kalian bisa lihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya kasus pandemi corona atau penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Ya, oke. Sekarang siapa yang mau menyebutkan pada saat ini kita juga terjadi perubahan sosial ya, bukan hanya di Indonesia tapi bahkan mendunia perubahan sosial ini. Orang yang tadinya bisa umroh sekarang nggak bisa umroh lagi karena ada suatu pandemi yang namanya COVID-19. Otomatis ini akan menjadi dampak yang cukup besar bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia. Sekarang siapa yang mau memberikan pandangan atau pendapat? Silakan. Oke, silakan siapa yang mau memberikan pendapat?
pendapat ini Bu apa namanya yang tidak direncanakan. Bagaimana? Pendapat yang tidak direncanakan. Apa akibatnya tadi? Jadi dengan adanya pandemi ini semua terbantu tanpa ada pemikiran Dengan adanya pandemi? dari kita semua. Jadi ada dengan adanya pandemi yang terbangun untuk membantu sesama. Bantu sama. Sekarang selain itu perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita nih dengan adanya pandemi COVID-19, apa sih yang terjadi dalam kehidupan masyarakat? Perubahan sosial apa yang terjadi? Coba. Ayo Mirja, perubahan apa nih yang terjadi? Sangat jelas sekali. Masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam berkumpul. Ya, masyarakat berhati-hati dalam berkumpul. Apalagi? Siapa lagi yang mau tambahkan lagi selain Mirza? Perubahan gaya hidup. Gaya hidup. Gimana gaya hidupnya sekarang? Mana gaya hidupnya? Kayak sebelumnya ya karena nggak ada PSBB gitu, jadi kayak masih bebas, nggak perlu pakai masker. Kalau keluar itu sekarang kalau keluar harus pakai masker gitu. Oke. Sekarang kalau nggak pakai masker orang ditangkap nggak? Adanya Ya, ditangkapin ya orang nggak pakai masker. Apalagi ya siap? Apalagi perubahan sosial yang terjadi setelah terjadinya perubahan ekonominya? Bagaimana ekonominya? Kayak Saya- sebelumnya Ya, ntar dulu ya satu-satu. banyak warga masyarakat yang masih bisa memenuhi kebutuhan secara normal. Maksudnya kayak bisa masih ibarat kata Masih bisa membeli semuanya. Tapi ada perubahan sosial yang bisa memenuhi memenuhi kebutuhan. Tapi ada perubahan sosial. Ya, apa? Pandi? Penerapan jaga jarak. Ya, Ya, bagus. Itu penerapan nih perubahan sosial yang sekarang terjadi nih, benar-benar perubahan sosial. Kalau dulu kan kita kalau ketemu orang kan salaman, cipika-cipiki, ya kan? Oh, bukan kita aja, semua di dunia pasti begitu. Ketemu orang salaman, apalah pokoknya dengan berbagai macam untuk salamannya. Tapi sekarang boleh nggak? Oh, saya Boleh nggak sekarang? enggak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh, jadi saya Bu. Ya, apa? Jadi menurut saya di saat zaman COVID-19 ini orang-orang sikap individualisnya makin meningkat karena tidak boleh salaman, tidak boleh berkomunikasi secara langsung. Betul. Menurut Bagus. saya sih gitu, Bu. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Individualisnya apa? Ada lagi? Ya, bagus. Kita tidak boleh bertemu secara langsung. Ada yang mau nambahkan lagi selain Fandi? Apalagi nih? Kita sekarang gimana nih sekarang nih? Yang terjadi pada diri kita deh, perubahannya bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia mengalami. Kita ngapain nih sekarang nih? social distancing. Ya, social distancing dan belajar harus dari rumah, ya kan? Kita belajarnya dari rumah, nggak bisa lagi langsung datang ke sekolah. Ini perubahan sosial, bukan hanya di Indonesia. Apakah cuma Indonesia? Semua ya, semua negara belajar dari rumah, bukan hanya belajar, apalagi bekerja dari rumah, ya kan? Rumah. Bekerja dari rumah. Ada lagi yang mau nambahkan? Ya, silakan. Semua. Jadi menurut saya orang sekarang sudah lebih banyak berinteraksi dengan gadget ketimbang orang lain. Ya, bisa. Apalagi? Ayo, Mirza tadi Mirza mau ngomong lagi juga. Fandi udah bagus. Ayo, apalagi? Siapa lagi nih? Cuma Mirza, Fandi sama siapa lagi tadi nih? Siapa lagi? Ayo. Banyak karyawan yang dibuatkan. Iya, betul. Banyak terjadi PHK. Akibatnya apa? Otomatis perubahan sosial ekonominya terjadi. Banyak orang yang tadinya hidupnya standar ya, memenuhi kebutuhan, sekarang banyak yang terpuruk. Kenapa? Karena banyak terjadinya PHK. Orang yang mau kerja juga jadi sulit, ya kan?
mau Gojek nggak boleh ya kan, karena nanti dikhawatirkan akan menyebarkan virus COVID-19. Nah, ini menyebabkan juga perubahan sosial di bidang ekonomi. Ya, perusahaan banyak yang tutup. Kenapa? Karena dia mau produksi juga siapa yang mau belinya? Karena semua orang sekarang lebih cenderung memikirkan kehidupan ekonomi yang sangat penting saja ya, tidak hal-hal yang konsumtif lainnya. Kemudian juga bagaimana juga mau produksi kalau karyawannya di rumah, ya kan? Kalau administrasi bisa dari rumah. Kalau bikin buru-buru pabrik, bagaimana mau kerja di rumah, ya kan? Nah, ini adalah salah satu perubahan sosial juga yang terjadi karena COVID-19. Nanti kamu silahkan menjawab di tugas kalian ya. Kita lanjutkan lagi. Silakan kalian analisis apa saja sih dampak perubahan dari adanya pandemi. Perubahan sosial yang terjadi pada saat ini, yaitu pada saat COVID-19 sedang mewabah dunia, bahkan di Indonesia, diantaranya adalah kita tidak boleh lagi bergerombol, berkerumun, kita harus menjaga jarak, kita harus melakukan aktivitas apapun di rumah. Kalau memang tidak penting keluar, kita tidak boleh lagi keluar, berkumpul, dan kita kemanapun menggunakan masker. Dari manapun kita sampai di rumah, membersihkan diri dengan mencuci tangan, dengan mandi, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Tugas kalian adalah menganalisis bagaimana perubahan sosial yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 sedang mewabah di negara kita ini. Silakan kalian buat video presentasi kalian, pendapat kalian, baik melalui video ataupun melalui voice note. Silakan kalian upload di Google Classroom. Oke, sekarang dengarkan nih. Oh ya, sebelum menghadiri pertemuan kali ini, jangan lupa kalian menggunakan masker dimanapun kalian berada, agar kita tetap aman dari penyebaran COVID-19. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nah, tadi presentasi yang sudah Ibu berikan. Nah, tugas kamu apa sekarang? Silakan kalian analisis nih menurut pendapat masing-masing. Tadi kan sudah pendapat Mirza, pendapat Fandi, pendapat siapa lagi, Janaina ya. Terus pendapat siapa lagi, Najwa, Nabila tadi ya. Nah, sekarang kalian buat pendapat masing-masing. Kalian buat analisa apa sih perubahan sosial yang terjadi pada saat ini, terutama pada saat PSBB sekarang, ya kan? Bisalah kamu ceritakan, kamu buat bagaimana Bu? Kamu bisa buat video, kamu bagaimana cara buat videonya dengan menggunakan HP. Kamu mengungkapkan pendapat, misalnya gini, nama saya Mirza, menurut pendapat saya berdasarkan analisis perubahan sosial yang terjadi pada saat PSBB adalah misalnya 1, kita belajar di rumah, 2, apalagi 3. Nah, kalian buat di dalam video menggunakan HP, direkam. Nah, setelah itu hasil rekaman kamu kirim file tersebut di mana? Di GC. Nah, jadi nggak usah tanya lagi, Bu, boleh nggak ditulis pakai buku tulis? Jangan. Kamu presentasi. Sekarang keterampilan kalian bagaimana presentasi. Tadi Ibu bilang boleh pakai voice note nggak, Bu? Sebaiknya menggunakan video. Bagaimana kalian mengemukakan pendapat kalian, hasil analisis kalian mengenai perubahan sosial yang terjadi saat ini pada saat PSBB ya, itu tugasnya. Paham semuanya? Paham. Ya, oke. Jadi pakai videonya pakai HP. Oke, boleh silakan Fandi bertanya. Ada 2 pertanyaan sih, Bu. Iya, boleh. Itu kan video. Iya. Pertama, videonya ya langsung di videoin atau boleh diedit. Yang kedua, dikumpulinnya kapan, Bu? Oh, itu dikumpulinnya karena kita PJJ-nya sampai jam 10 dan buat videonya juga nggak banyak-banyak ya, nggak sampai 5 menit ya. Jam 10 nanti segera dikumpulkan. Nanti kalau setelah jam 10 GC-nya Ibu kunci ya. Nanti Ibu data dulu siapa yang tepat waktu, nanti Ibu buka lagi kuncinya, siapa yang terlambat nanti kelihatan. Jadi kalian langsung aja pakai HP. Menurut nama saya Fandi, menurut saya perubahan sosial yang terjadi pada saat PSBB karena pandemi COVID-19 adalah bla 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 bla.
kamu ceritakan, stop. Nah, kamu kirim deh ke GC. Mudah kan? Nggak nyampe 5 menit itu. Jadi langsung jam 10 juga kamu serahkan ke GC. Ya, nggak usah pakai mikir panjang-panjang, orang udah terjadi sama diri kita sendiri ya. Nah itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Oke, nah sekarang sebelum kita mengakhiri, coba kita simpulkan dulu nih. Nah, jadi tadi perubahan sosial ada berdasarkan bentuknya ada berapa macam? Berdasarkan apa dulu yang pertama? Ada dua. Ada dua. Berdasarkan Secara waktu, manual dan industri. Nah, oke, sekarang ini dulu berdasarkan bentuk-bentuknya. waktu, dan berdasarkan Bentuknya berdasarkan waktu. Oke, apa lagi? Yang kedua, berdasarkan apa ya? apa? Tadi grafiknya apa? Yo, ingat waktu. Ada cepat, ada lambat. Yang kedua berdasarkan apa lagi? Ayo, yang kedua berdasarkan apa? Pengaruh besar Oh iya, pengaruhnya besar dan pengaruhnya kecil. Yang ketiga apa lagi? kecil. Dilihat dari perencanaannya. Iya, gimana Dan perencanaannya? itu direncanakan. Iya, ada yang direncanakan, ada yang Dari yang tidak. iya, ada yang tidak. Contoh yang tidak apa tuh nih? Contoh yang Bencana alam. Oke, bencana alam termasuk wabah sekarang ya. Bencana alam. Oke. Kalau yang direncanakan apa? Bangunan jalan. Oke, pembangunan jalan dan bagus. Berarti tujuan kita hari ini sudah tercapai nih ya. Kamu sudah mengerti apa itu perubahan sosial, bentuk-bentuknya. Bahkan tadi sudah kasih pendapat hasil analisis bagaimana perubahan sosial yang terjadi saat ini. Baik semuanya ya. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menambahkan ilmu pengetahuan kalian, menambahkan wawasan dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan Ibu pesan lagi, kita tetap di rumah. Jika tidak memang benar-benar penting keluar rumah, tetap saja stay at home untuk menghindari penularan COVID-19. Oke. Nah, untuk itu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kerjakan tugasnya, Ibu tunggu jam 10. Nanti minggu depan kita masih tetap perubahan sosial, tetapi yang kita bahas adalah sebab-sebab atau akibat dari perubahan sosial budaya. Kalau hari ini bentuk-bentuknya ya. Demikian pertemuan Ibu hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atski Aime Zaira dari kelas 94 nomor absen 2. Menurut saya, dampak perubahan sosial yang terjadi akibat PSBB adalah Indonesia kan identik dengan gotong royong dan interaksi sosial. Karena wabah ini, interaksi sosial harus dibatasi. Kayak dilakukannya jaga jarak, pakai masker kemana-mana, sampai sekolah di rumah, pekerja di rumah. Karena sekolah dan bekerja di rumah ini jadi mengurangi interaksi antar individu yang biasanya berinteraksi sesama individu sekarang jadi harus dikurangin. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Nama saya Atski Aime.